Aduh, asap rokok lagi. Padahal di sini enak banget buat belajar. Iya sih, setuju gue. Sebel kalau lagi nyantai di kampus terus ada yang ngerokok seenak ya. Menurut gue sih merokok di area kampus tuh dilarang total ya. Ya setuju, karena kampus itu kan bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat buat jaga kesehatan men. Betul bro. Lagi pula kan banyak mahasiswa yang punya alergi atau asma. Kalau kena asap rokok kan bisa bikin mereka langsung sesak nafas gitu. Iya, dan kadang rokok itu nggak sadar kalau asapnya ngerugiin orang lain men. Bener gak? Iya, gue pikir solusinya kampus harus punya smoking area khusus gitu, yang letaknya jauh dari ruang kelas, kantin, atau perpustakaan lah. Oh boleh tuh, setuju. Diatur ketat sama pihak kampus dan jadi semua orang nyaman men. Rokok juga tetap punya tempat tapi nggak ganggu yang lain bro. Iya, kalau ada aturan tegas dan sosialisasi yang baik, gue yakin sih semua orang akan lebih menghargai lingkungan kampus. Iya, gimana kalau misalkan itu kita ajuin ke pihak kampus? Iya, bisa sih biar rokok tuh punya tempat khusus gitu buat merokok. Iya sih, setuju nggak lo kalau misalkan kita buat ngajuin gitu? Setuju sih. Gimana? Banget, bro. Nanti kita ajuin aja apa sama Bisa. dekan. Iya. Setuju ya? Biar nggak ganggu orang lain juga. Iya, soalnya apa ya? Sian juga sih men. Tadi aja sampai batuk-batuk. Sudah, oke bener. Oke lah, ntar gimana kalau misalnya kita ajuin aja ya? Oke, ditunggu aja. Bro, Woi, kemarin gua baca berita di HP. Katanya polisi berhasil lagi nangkep pelaku penipuan online besar-besaran gitu. anjir, keren cai. Berarti polisi bukti dong sebenarnya punya potensi besar dalam menjaga keamanan masyarakat. Betul bro. Tapi gue juga berharap polisi terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi. Iya sih. Kalau polisi jujur, disiplin, dan dekat dengan masyarakat, kepercayaan publik pasti meningkat, Bray. Iya. Apalagi sekarang kan teknologi makin maju. Polisi juga harus ikut beradaptasi. Iya sih, bener. Ya, misalnya, ya kan, Misalnya kayak punya sistem laporan kejahatan lewat aplikasi atau pasang CCTV yang langsung terhubung ke pusat komando gitu. bah, itu mah keren, brother. Kalau itu dilakukan, penanganan kasus pasti akan lebih cepat, men. Nih, dan masyarakat juga merasa aman kan pastinya. Jadi hubungan antara polisi sama warga itu bukan cuma formal, Bener. tapi juga saling percaya. Iya sih, setuju gua. Polisi adalah ya sahabat masyarakat, bukan cuma penegak hukum, men. Nih, Gue terakhir itu dapat info lagi habis ada penangkapan bahas soal rokok ilegal. oh iya, Serius. Itu di daerah Pulau Jawa lah, nih, ya kan, di daerah Pulau Jawa. Bahkan nggak hanya rokok ilegal, men. Beli itu kasus narkotika, itu narkoba ya. Narkoba itu di angka polisian itu sekarang lagi besar-besar, Lagi tinggi banget. lagi tinggi-tinggi, men. Terakhir itu nangkep di daerah Kabupaten Bogor. Itu kurang lebih
hampir 10 kilo. Itu hampir 10 kilo sabu. Itu gue dapat infonya sih gitu. Nah, Berhasil ketangkap polisi. berhasil nah mungkin buat teman-teman nih ya, ternyata ya saya not to drug lah, Iya. Jauhilah narkoba. jauhilah narkoba men, nggak ada untungnya brother. Nah bro, Woi apa men? by the way kita sebentar lagi lulus nih. Kira-kira lu udah punya rencana buat ke depannya? Wah alhamdulillah sih men, kalau untuk planning untuk ke depannya itu udah ada ya. Kemungkinan sih gue mau ngelanjut di perusahaan teknologi besar biar dapat pengalaman, tapi sambil jalan gue mau bangun startup men sendiri di bidang pendidikan digital. Startup pendidikan? Ya, Maksudnya gimana tuh? ya gue sih pengen bikin platform belajar online gratis buat siswa daerah kayak terpencil gitu, kayak terpelosok gitu. Gue pengen semua orang punya kesempatan belajar men, nggak peduli mereka tinggal di mana gitu. Wah, mulia banget bro. Kalau gue sih pengen lanjut kuliah S2 di luar negeri. Gue Keren. mau fokus di bidang hukum internasional. Keren men, gila. Nanti juga gue kalau ahli ilmu hukum dan gue sukses di teknologi, kita bisa berkolaborasi di program bantuan hukum gratis berbasis aplikasi men. Wah, itu keren banget. Bisa ngebantu banyak orang juga yang nggak ngerti hukum dan nggak mampu bayar pengacara. Betul, jadi bukan cuma sukses untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain dan buat bangsa lah coy. Setuju sih bro, karena menurut gua kesuksesan yang sejati itu ketika kita bisa memberi dampak positif buat orang lain. Iya, benar. Makanya mulai sekarang kita harus fokus men, kumpulin pengalaman dan bangun koneksi coy. Oke, siap bro. Kita mulai dari langkah kecil sampai akhirnya mimpi besar kita terwujud bro. Mantap. Jadi lu ngelanjut di salah satu universitas, gimana tuh rencana planning? Rencana sih ada dua pilihan. Di luar negeri itu kalau nggak di Europe, Oh, di Finlandia. widih, keren coy. Kebetulan dulu kita pernah kesana juga di Finlandia ya. Karena kuliah di sana tuh bagus banget pendidikannya. Anjir, Kalau nggak di Jepang, Jepang. bagus banget. Kenapa lu nggak milih di USA? Di USA bisa juga sih. Cuman kita meninggalin orang tua di rumah. Wah, bener sih men. Kalau gitu mah, ya gimana baiknya nanti aja. Intinya ilmu kita bermanfaat buat orang lain ya kan, bisa membangun, bisa berbagi ya kan, bener nggak coy? Betul.